13 Agustus 2025, penagihan akan dilakukan oleh pinjaman online melalui kuasa pihak ketiga. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjaman online yang dikuasakan untuk melakukan penagihan. Dan ini terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat untuk kita bertemu walaupun lewat channel YouTube ini. Semoga senantiasa video-video di channel YouTube ini membuat Anda makin kuat, makin semangat menghadapi hidup walau banyak teror dari pinjaman online yang saat ini posisinya sedang menunggak. Kali ini akan Abah bahas nasabah yang menunggak alias gagal bayar di pinjol. Hati-hati, hari ini 13 Agustus 2025. Ada apa? Kalian akan dikunjungi oleh siapa? Simak videonya, semoga menguatkan setelah yang satu ini. 13 Agustus 2025, penagihan akan dilakukan oleh pinjaman online melalui kuasa pihak ketiga. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjaman online yang dikuasakan untuk melakukan penagihan. Dan ini terjadi. Abah akan bacakan buat kalian, ini pengalaman dari teman kita. Abah akan uraikan agar kalian paham seperti apa pihak ketiga dan tugasnya bagaimana, biar kalian makin kuat dan dikuatkan dalam situasi menunggak alias gagal bayar di pinjaman online. Seperti biasa, Abah akan bacakan dulu ya teman-teman semua. Mohon maaf nih suaranya agak sedikit parau, gak apa-apa ya, biasa lagi flu. Lagi disayang Allah. Oke Pak. Nah ini ya, dari saudara kita izin Pak Haji Jamal dapat surat seperti ini, pohon penguatannya, terima kasih. Ini ya, ada kop surat Cakrawala Berlian Buana, PT Cakrawala Berlian Buana, Jakarta 0218985918175. Ya, ini alamatnya dan nomor HP-nya. Tidak jelas alamatnya ada di mana Jakarta ini. Ini surat penugasan kolektor, ini nomor K519608-FC08-2025. Nama debitur Irwan Wahyudi, nomor rekening 0 sekian ya, nomor KTP sekian, nomor HP 08 sekian, kita tutup semuanya ya. Tagihan 1.329.131. Jadi 1.300.000-an ya untuk tagihannya. Nah, ini untuk surat lapangan sudah kami terbitkan dan akan dikirimkan ke Korwil Kolektor daerah sesuai KTP Anda. Dengan ini kami beritahukan bahwa akan ada kunjungan penagihan untuk membantu menjemput dana pelunasan sesuai dengan nominal yang tertera di aplikasi senilai 1 juta sekian. Mohon untuk bisa kerjasama dengan petugas kami di lapangan. Nama-nama yang sudah dicantumkan sebagai berikut: 1. Nama Bagas, 2. Nama Edi, 3. Nama Seno. Akan ditugaskan pada Rabu tanggal 13 Agustus 2025 pukul 12 sampai dengan selesai. Lokasi sesuai alamat domisili KTP. Mohon untuk dapat melampirkan bukti transfer pembayarannya terhitung maksimal besok jam 8 pagi sebelum kami lakukan tindak lanjut untuk dilakukan penagihan sesuai alamat domisili KTP. Legalitas perusahaan kami ini. Nah, ini surat tugas. Nggak kayak gini surat tugas. Ini surat tugas aneh, ngaco. Surat tugas itu ya, di situ harus disebutkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini siapa, pemberi tugas. Lalu keduanya, nama dan sebagainya ya, sebagai siapa? Sebagai penerima tugas. Jadi harus ada pemberi dan penerima tugas. Disebutkan betul nilai rupiahnya. Nah, di sini juga ngapain ya? Mereka bawa bilang bahwa untuk surat lapangan sudah kami terbitkan dan kami kirimkan ke Korwil Kolektor. Yang penting itu ada siapa penerima tugas dan siapa pemberi tugas. Penerima tugas sudah ada, pemberi tugasnya siapa, siapa yang ngasih tugas, terus mana stempel ya
dari perusahaan yang dimaksud. Nggak jelas kan? Nah, di sini juga mohon untuk dapat melampirkan bukti transfer pembayaran terhitung maksimal besok jam 8 pagi. Ngapain di surat tugas ada yang seperti ini terlampir? Ngapain dalam surat tugas ada kalimat-kalimat seperti maksimal jam 8 pagi? Surat tugas itu harus ada masa tugas surat tugasnya, masa expirednya. Misalnya 14 hari ke depan atau 30 hari ya, masa tugasnya, masa surat tugas. Di sana tertera bahwa surat tugas ini berlaku dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Harusnya seperti itu. Dan tertera kapan itu dibuat surat tugasnya. Nah, ini udah ngawur, ngaco. Surat tugas juga itu tidak dikirim melalui WA. Surat tugas itu dicetak, distempel basah, ditanda tangan basah, diperlihatkan ke debitur saat mereka datang bertugas melakukan penagihan dan diperlihatkan ke debitur, bukan dikirimkan via WA. Nah, kalau seperti ini seolah-olah hanya ingin menakuti kalian agar kalian segera bayar. Nah, teman-teman dimanapun berada, tidak usah takut menghadapi itu pihak ketiga, pihak keempat, kelima, keenam, bodoh lah ya, bodoh. Pokoknya pihak yang disuruh oleh perusahaan pinjol untuk menagih kalian. Kalian harus banyak mengenal yang namanya surat tugas dari pihak ketiga tadi yang seperti Abah sampaikan ya. Tidak ada itu seperti surat tugas seperti itu. Mana ada ya. Surat tugas nggak jelas siapa yang memberi tugas. Tidak jelas juga alamat ya dari perusahaan pihak ketiganya tersebut, di mana alamatnya tertulis Jakarta. Tidak tertera juga masa expired. Kapan itu masa expired surat tugasnya? Tidak tertera juga tanggal dibubuhkannya atau tanggal terbitnya itu kapan surat tugasnya tersebut. Sudah ya, waraslah kalian ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir yang berlebihan, cemas berlebihan. Kalian sudah banyak belajar ya di channel YouTube ini terkait seperti apa sih pihak ketiga tadi ya Abah sebutkan ya, tipis-tipis bagaimana surat tugas yang semestinya dan seharusnya dipegang ataupun dibawa oleh tenaga penagih. Surat tugas bukan dikirimkan via WA. Surat tugas bukan disampaikan melalui WA, melalui email, bukan disampaikan. Surat tugas itu dibawa, melekat ketika dia atau petugas desa itu nagih ke kalian. Dia juga membawa serta sertifikasi profesi penagihan, membawa ID card juga, ID card perusahaannya tentunya. Dan pihak ketiga itu harus membawa surat kuasa dari pihak pinjolnya yang ditugaskan kepada pihak ketiga. Dah, itu surat kuasanya harus dibuat dan harus dibawa serta. Nah, nggak usah takut ya. Hal seperti ini sudah sering disampaikan kepada debitur yang menunggak. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir, cemas, dan takut berlebihan. Makanya Abah menghimbau teman-teman semua, silahkan join dan gabung di grup WA PMP Official. Di grup WA yang mana Anda bisa interaksi dengan Abah langsung di grup tersebut. Anda bisa interaksi dengan para mentor yang Abah sudah sediakan, yang Abah sudah buat ya, diadakan buat kalian, juga dengan teman-teman lainnya. Silakan grup PMP, Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Untuk join dan gabung ada di bawah ini yang merah-merah. Silakan Anda hubungi ya. Anda bisa kuat, bisa makin tenang, karena di grup ini kita coaching, kita treatment kalian, saling menguatkan, saling menginformasikan ya. Untuk syarat gabung tentunya ada, silakan nanti tanyakan aja ya. Nah, Anda saat ini tidak perlu khawatir lagi. Apa yang tadi Abah sudah sampaikan itu yang sebenarnya terjadi. Surat tugas harusnya tidak seperti dan tidak begitu modelnya. Ya, paham ya? Jadi kalau mereka datang, Anda tanyakan. Tapi ya, kalau misalnya udah seperti ini nggak mungkin datang sih. Setiap ada yang mengaku dari petugas penagihan yang sudah menyampaikan terlebih dahulu bahwa mereka akan datang, maka itu pertanda bahwa mereka tidak akan pernah hadir datang ke rumah kalian, tidak pernah akan hadir kunjungan untuk menagih kalian. Kalau mereka sudah terlebih dahulu menyatakan bahwa mereka akan datang ke rumah kalian. Mereka datang, para petugas penagihan itu senyap, tidak akan bilang-bilang, tidak akan info-info, tidak akan menyampaikan apapun. Mereka tiba-tiba datang di rumah Anda, ujug-ujug datang ke rumah Anda, ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore. Pasti seperti itu. Nggak mungkin memberitahukan terlebih dahulu jam berapa, hari apa, tanggal berapa mereka datang. Oke? Itu saja yang ingin Abah sampaikan. Semoga menjadi manfaat dan penguat buat kalian semua. Seperti biasa, sebelum Abah akhiri, mohon bantu feedbacknya. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai penguat buat kalian, sebagai afirmasi positif buat kalian, dan sebagai penyemangat buat Abah semua.
untuk membuat konten yang lebih powerful lagi. Nah, sebelum Abah akhiri seperti biasa, Abah akan tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua makin disehatkan, makin dikuatkan, karena doa itu benar-benar luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba, ampuni kami semua ya Allah, yang telah terjerat pinjaman online, terjerat pinjol, yang notabene adalah riba yang haram, yang Engkau perintahkan untuk hamba jauhi. Istiqomahkan hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang tidak sehat, sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, sembuhkan, angkat sakit penyakitnya ya Allah, agar mereka dapat kembali sehat, pulih, untuk mengais rezekimu yang halal, untuk bisa menafkahi keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini ekonominya tidak baik-baik saja, keuangannya sedang tidak stabil, ya Allah, berikan mereka kekuatan lahir batin untuk melaksanakan ikhtiar, untuk berjualan, untuk bekerja. Ya Allah, permudah langkah-langkah kaki mereka, lancarkan dan jauhkan mereka dari setiap musibah yang akan hadir dan datang dalam kehidupannya. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami juga yang saat ini rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, sedang goncang, ya Allah, perbaiki rumah tangganya, harmoniskan, damaikan rumah tangganya, rukunkan kembali agar menjadi kembali bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, kabulkan doa-doa hamba-Mu ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan insan yang selalu taat atas perintahnya, dan kalian semua benar-benar hijrah, totalitas hijrah untuk meninggalkan riba, pinjol, riba-riba lainnya selama-lamanya. Semoga kita menjadi insan yang taat atas perintah Allah. Abah izin pamit dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, hilap dalam bertutur kata di channel YouTube ini, mohon dimaafkan ya, karena manusia gudangnya salah, gudangnya hilap. Semoga kita semua senantiasa saling memaafkan. Itu saja, dan Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.